Alhamdulillah perkembangannya optimis. Insya Allah koalisi juga semakin mengkristal, dan nanti pada akhirnya kita akan menetapkan paling lambat pada sebelum Ramadan koalisi akan kita tetapkan. Sekarang masih proses komunikasi dengan semua partai. Salah satunya Golkar, dengan Nasdem. Semua kita jajaki untuk memperluas jumlah koalisi. Hal yang baik, yang bagus, yang patut untuk dilanjutkan di masa yang akan datang. Jadi kami bertiga juga ingin memastikan keberlanjutan pembangunan itu untuk kepentingan seluruh rakyat dan seluruh bangsa dan negara. Jadi kita mulai dengan hal-hal yang baik dan sama. Tadi kita mulai dengan rangkaian acara yang dari PAN, P3 dan Golkar, karena yang diutamakan bagi kami adalah kebersamaan. Dan kedua, Indonesia ini besar. Oleh karena itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bisa bekerja bersama, dan kita harus secara inklusif menata negara ini. itu bulan yang baik untuk silaturahim. Itulah kenapa kemudian silaturahim pada bulan Ramadan ini diperbanyak oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Kemudian kedua, sejak awal disebutkan Pak Prabowo, kemudian Partai Gerindra adalah entitas dan personal yang terbuka dengan semua pihak dan bisa bekerja sama dengan semua pihak. Sehingga kita melakukan komunikasi yang intens. Pak Prabowo melakukan komunikasi yang intens dengan semua pihak. Kemudian yang ketiga, ini adalah salah satu kesepakatan yang kita jalani bersama dengan PKB. Tadi bersama-sama dengan Gus Jazilul di Kertanegara. Jadi Pak Prabowo, Gerindra jalan untuk ngajak rekan-rekan partai yang lain, tokoh-tokoh yang lain, di sisi lain juga PKB dan Gus Imin melakukan hal yang sama. Kemudian hari ini bertemu, kami saling update. Pak Prabowo update hasil pertemuan beliau, kunjungan beliau, silaturahim beliau, Gerindra pun demikian dengan Gus Imin dan PKB. Jadi sampai dengan detik ini Gerindra, PKB, Pak Prabowo dan Gus Imin terus bekerja merangkul dan mengajak semua elemen yang mau bareng-bareng dengan koalisi kebangkitan Indonesia. Kecewa, Golkar PAN jalan masing-masing, P3 bicara potensi KIB bubar. Dikutip dari suara.com, juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3 Usman Tokan memandang bukan hal mustahil Koalisi Indonesia Bersatu KIP ke depan akan bubar. Pembubaran KIP bisa dipicu dari cara kerja dan pola komunikasi di internal yang terkesan main sendiri. Usman menyorot sejumlah langkah pertemuan partai di KIB yang tidak secara bersamaan mengatasnamakan KIB, tetapi masing-masing. Semisal Golkar menyambut Perindo dan PSI, PAN bertemu PBB, begitu pula sebaliknya pertemuan yang dilakukan P3 dengan partai lain. Jadi ada analisa pihak tertentu bahwa KIB ini akan tidak solid atau pecah, misalnya atau bubar. Bisa saja terjadi seperti itu kalau misalkan pola komunikasi politiknya kayak gini gitu ya, kata Usman kepada wartawan Jumat 14 April 2023. Seharusnya menurut Usman, 3 partai di KIB dapat berjalan bersamaan secara kompak, bukan sendiri-sendiri, termasuk apabila ingin menerima kunjungan dari sejumlah partai. Maka baik Golkar, PAN, dan P3 harus menerima secara bersamaan mengatasnamakan KIB, bukan partai per partai. Kan kalau misalnya kalau kita mau menerima dari Gerindra, kalau kita mau nerima PKB, kita mau nerima PSI, kita mau nerima dari PBB. Kalau misalkan kita mau bilang kita koalisi KIB mau sudah bilang, kan seharusnya menerima mereka bareng dong, kan begitu ya, tutur Usman. Tetapi yang terjadi belakangan justru sebaliknya. P3 menilai masing-masing partai di KIB berjalan masing-masing. Kan mereka ketemu orang, kita tidak tahu ya. Terus agenda mereka apa? Nah, makanya P3 merasa bahwa hari ini masing-masing partai melakukan komunikasi politik sendiri-sendiri.
kata Usman. Usman menyorot sejumlah langkah pertemuan partai di KIB yang tidak secara bersamaan mengatasnamakan KIB, tetapi masing-masing. Semisal Golkar menyambut Perindo dan PSI, PAN bertemu PBB, begitu pula sebaliknya pertemuan yang dilakukan P3 dengan partai lain. Jadi, ada analisa pihak tertentu bahwa KIB ini akan tidak solid atau pecah, misalnya atau bubar. Semisal Golkar menyambut Perindo dan PSI, PAN bertemu PBB, begitu pula sebaliknya pertemuan yang dilakukan P3 dengan partai lain. Bisa saja terjadi seperti itu kalau misalkan pola komunikasi politiknya kayak gini gitu ya, kata Usman kepada wartawan Jumat 14 April 2023. Seharusnya menurut Usman, 3 partai di KIB dapat berjalan bersamaan secara kompak, bukan sendiri-sendiri, termasuk apabila ingin menerima kunjungan dari sejumlah partai. Maka baik Golkar, PAN, dan P3 harus menerima secara bersamaan mengatasnamakan KIB, bukan partai per partai. Kan kalau misalnya kalau kita mau menerima dari Gerindra, kalau kita mau nerima PKB, kita mau nerima PSI, kita mau nerima dari PBB. Kalau misalkan kita mau bilang kita koalisi KIB sudah bilang, kan seharusnya menerima mereka bareng dong, kan begitu ya, tutur Usman. Tetapi yang terjadi belakangan justru sebaliknya. P3 menilai masing-masing partai di KIB berjalan masing-masing. Kan mereka ketemu orang, kita tidak tahu ya. Terus agenda mereka apa? Nah, makanya P3 merasa bahwa hari ini masing-masing partai melakukan komunikasi politik sendiri-sendiri, kata Usman.